Salam lestari pada pegiat perhutanan sosial. Jadi kita diskusi lagi tentang kelembagaan ya. Jadi kemarin sudah kita bedah secara alami sebenarnya kelembagaan KPS sama KUPS seperti apa. Jadi kemarin yang belum saya sampaikan di dalam P9 pasal 118 adalah ada ayat yang berkata peningkatan statusnya ya, pengembangan KUPS ke depannya akan menjadi koperasi atau BUMDes, misalkan seperti itu. Nah ini sebenarnya agak aneh juga ya, karena KUPS membentuk KPS. KPS ini bentuknya bisa koperasi, ya, bisa KTH yang sosial atau koperasi yang usaha. KPS kedepannya dikembangkan bisa jadi koperasi lagi gitu ya. Jadi koperasi melahirkan koperasi atau menjadi BUMDes. Mungkin kalau BUMDes kalau dia di hutan desa ya bisa jadi cocok. Atau di HKM perlu diskusi lebih lanjut. Tapi secara prinsip ini menjadi catatan kita tersendiri tentang skema kedepannya, pengembangannya seperti apa. Apakah PAS yang dikembangkan, KUPS yang dibesarkan, KPS-nya tenggelam. Jadi seolah-olah seperti itu. Seringkali ini juga muncul persoalan di lapangan. Kita banyak main mengembangkan KUPS, KPS-nya justru lupa. Dan yang besar justru KUPS-nya ketimbang KPS-nya. Itu yang terjadi di lapangan. Sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat model yang dikembangkan. Saya ambil contoh di sektor pertanian ya. Jadi ini dari kebijakan di sektor pertanian. Kelembagaan tingkat petani dasarnya mereka sebut Poktan. Teman-teman sudah sadar ya. Sudah tahu udah kalau Poktani. Mungkin memang setara dengan KTH di perhutanan sosial. Dan sama-sama dibentuk di desa, sama-sama dia sebenarnya lembaga kemasyarakatan desa. Kalau KTH itu fungsi-fungsinya koordinatif konsultatif dengan pemerintahan desa. Kalau di dalam pertanian yang namanya Poktan itu dia sebatas sebagai unit produksi. Jadi dia tidak mengembangkan KPS ya, mengembangkan unit produksi. Lalu namanya 3 atau lebih Poktan bergabung menjadi namanya Gapoktan, ya, gabungan kelompok tani. Jadi mirip-mirip seperti Gapoktan HUT-nya ya. Nah disinilah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan unit-unit usaha itu berkembang. Ini ada unit penyedia sarana prasarana, pengolahan, pemasaran, keuangan mikro, penyedia informasi. Jadi dia bisa ke inti, ke rantai. Ya, ini peran-peran inti nih. Ini peran inti, peran inti, peran inti. Bisa di pendukung. Ya, ini peran-peran pendukung, peran pendukung, peran pendukung. Jadi kalau kita kembali ke skema pasarnya itu, dia bisa memainkan peran tidak cuma di inti tapi di pendukung. Nah kedepannya yang jadi koperasi itu yang ini, gitu. Atau BUMP bahasanya mereka itu, badan usaha milik petani. Walaupun kegiatannya gaungnya tidak sebesar BUMDes ya, karena beda ya, karena BUMP ini ditumbuhkan dari bawah, sementara BUMDes itu jadi lebih voluntari, lebih sukarela. Kalau BUMDes itu lebih ke mandatori, ya. BUMDes lebih ke wajib, jadi ada aturan bahwa tiap desa harus bikin BUMDes, itu sudah ada aturannya. Dananya sudah ada disiapkan, diambil dari anggaran dana desa sudah ada. Itu bedanya. Lalu jadi koperasi atau BUMP yang dalam logika
perhutanan sosial itu disebut dengan pengembangan dari KUPS, padahal KUPS itu asalnya dari sini, dari kelompok tani, kan gitu. Sementara kalau di pertanian dari Gapoktannya, ya, pertimbangannya mungkin pertimbangan skala usaha. Kalau Gapoktan skala usahanya bisa lebih besar, kalau Poktan lebih kecil, makanya diarahkan Poktan fokus jadi petani yang baik. Jadi bagaimana memproduksi bahan baku dengan kualitas, kapasitas, dan kuantitas yang cukup. Itu peran-peran Poktan. Sementara Gapoktan yang mengurusi pengolahan dan pemasarannya, termasuk pendukungnya, bisa membentuk koperasi atau badan usaha milik petani. Nah, Gapoktan itu bisa bergabung namanya asosiasi komoditas ya. Jadi misalnya ada asosiasi petani cabai, ada asosiasi rempah, macam-macam. Jadi fungsinya nggak ngapa-ngapain, fungsinya sosial, cuma penguatan posisi tawar aja. Ini fungsinya sosial. Lalu asosiasi bisa bergabung dalam Dewan Komoditas Nasional, para profesional pakar tuh bisa masuk ke sini, tetapi pada intinya dia mewadahi banyak asosiasi komoditas, misalnya Dewan Rempah Indonesia itu isinya beberapa pakar, kemudian pelaku pasar. Di situ ada asosiasi petani cengkeh karena dia rempah, asosiasi petani pala karena dia rempah, asosiasi petani rempah-rempah yang lain. Jadi fungsinya ini perumusan strategi dan kebijakan pelindungan pemberdayaan petani. Ini yang mungkin kita bisa berkaca bedanya skema yang terjadi di perhutanan sosial, kelembagaan pelaku utamanya sedikit berbeda dengan kelembagaan di sektor, dalam hal ini sektor pertanian. Ini mungkin buat renungan kita aja. Jadi kedepannya beberapa persoalan kebingungan tentang bagaimana relasi KPS KUPS, bagaimana supaya tidak besar KUPS saja, KPS-nya ditinggalkan, itu bisa wacana-wacana seperti itu bisa kita selesaikan sama-sama lah. Mungkin kita perlu duduk bareng tentang hal itu. Sekian dulu dari saya. Salam lestari. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.